Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, gue pengen teriak dah rasanya nih. Salam sejahtera, salam super. Salam super apa lagi? Ih, seneng banget gue. Beneran karena nantilah kita ceritain karenanya kenapa ya. Intinya kami tuh lagi berupaya banget. 2 bulan belakangan ya, Mbak. Kurang lebih persiapan hari ini deh. Renov. Beli sana, beli sini. Iya gitu ya, mungkin belinya mah ya udahlah ya. Cuman nggak tahu ini adalah salah satu mimpi terdekat kami berdua kan. Gitu. Apa emang mimpinya apa kalau boleh tahu Ibu? Lu jangan sosokan dah. Yang main gitu dari baik berantem udah gitu aja terus gitu. Karena beneran kayak orang pacaran tapi udah serumah aja gitu. Karena ya itu lagi-lagi kan ya kita kan kerja berdua gitu ya. Jadi buat yang pendengar Babi Bu yang belum tahu, baik yang mendengarkan lewat Spotify, Apple Podcast atau podcast player lainnya, pun yang sering nonton Babi Bu via YouTube. Jadi memang gua dan Anka ini sudah. Sebelumnya memang kami mempersiapkan untuk lihat. Enggak ada apa-apa. Tapi memang belum 100%. Belum 100%. Kami lagi membangun studio kami yang sangat sederhana, yang intinya sih kenapa ala-ala banget loh bikin studio, bukan masalah itu. Rumah kami itu kan masih rumah-rumahan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi ketika yang kami udah ceritakan di episode yang lalu, ketika ada momen yuk Mbak kita bikin podcast, artinya 2 jam persiapan, 2 jam loh persiapan. Sejam masang, sejam bongkar. Iya belum lagi pas take podcast. Harus nunggu Kion tidur. Iya, dan ini tuh letaknya beneran seberang rumah aja. Jadi ketika Kion tidur kan alhamdulillah Kion tuh ya sleep patternnya udah insya Allah aman lah gitu. Dengan dia tidur dengan nyenyak, kita pun bisa berkarya dengan suara yang gini juga gak apa-apa gitu. Inilah gunanya. Iya, jadi kalau mau ketemu sama kalian gitu, mau ngobrol-ngobrol tuh jadi jauh lebih nyaman. Karena ya kami udah paling utama mikirin kenyamanan Kion dong. Betul. Gitu as a parents gitu. Cuman kenyamanan kalian ketika lagi dengerin kami. Yang tuh nonton juga. Gak enak dong patah-patah, entar ada entar enggak. Nah ini gimana cara biar ada enggak. Jangan, kita insya Allah mulai hari ini gitu ya akan berusaha untuk ada terus. Iya, dan biar tetap konsisten lah. Kan kasihan juga teman-teman yang lagi suka dengerin tiba-tiba minggu ini ada, minggu depan gak ada. Ya ilah, minggu gak ada lagi gitu. Tiba-tiba ada. Dulu tuh kalau zaman pacaran ya Bab, itu tuh beneran ada momennya kalau gak ada dikit nyariin. Sekarang dia mau kemana kayak gue bodo amat gitu. Tapi enggak juga sih aku. Enggak sih, kita beneran Apaan bodo amat. Gue baru bentar jalan ke mall dikit nyari barang atau mau kerja dikit udah. Kapan pulang? Dah ilah baru juga sejam nyampe sini. Gitu. Jangan lupa Sherlock gitu. Ada. Anka tahu masih gitu banget. Si Bibu masih gitu banget. Masih jujur. Kita ngomongin pacaran ini memang karena tepat bulannya. Iya, ini kan akhirnya 1 September. Nah, udah September. Gila juga ya. Perasaan pandemi belum beres-beres nih. Belum ya. Udah jalan setengah tahun, udah mau pergantian tahun nih. Parah. September, Oktober, November, Desember. Cepet ya. Kacau. Waktu amat sangat cepat berjalannya, luar biasa. Nah, mengingat tahun ini tuh entah kenapa semacam hari-hari perayaan yang biasanya terasa jadi terserah deh gitu. Bebas deh. Nah kita bebasin juga. Ini akan kita jadikan bulan dimana podcast obrolan Babi Bu akan bercerita banyak seputar pacaran. Keren banget pacaran dibahas. Harus loh. Pacaran tuh itu kan awalnya lo ketemu sama calon jodoh lo, apa justru jodoh lo kan di situ. Kecuali kalau emang lo taruh ya. Itu bebas. Itu tetap menjalani masa pacaran. Pacaran sesudah menikah. Tapi yang kita bahas kali ini adalah pacaran yang memang biasanya dilakukan sebelum menikah. Betul. Yang banyak dilakukan, yang termasuk gue sama Bib lakukan. Nah, kenapa September gitu? Bukannya bulan cinta, bulan pacaran itu Februari gitu ya. Februari bulannya ulang tahun gue. Nah, betul. September itu tanggal jadian kita. Wih, sedap. Boleh di applause dulu? Boleh di applause dulu. Gimana? Udah lama nih gak pakai kuning yang ya? Kuning. Kuning. Itu dia.
gue juga nggak tahu kenapa harus ditepuk tanganin sih. Tapi, ya karena kan itu menjadi refleksi kalau ternyata perjalanan kita 11 September itu, walaupun kami menikah tanggal 27 Desember 2015 ya. Iya. 11 September tuh betul. kita sepakati sebagai hari jadinya Esa dan Anka jadian. Iya, Sedap. belum Baba dan Bibu. Belum ada masih eranya itu. Yang CL. Ciela. Untung gak manggilnya Ai. Ayang. Enggak apa-apa. Kenapa ih? Enggak. Nah, Anda ini, kenapa ih? Enggak. Oh iya. Tapi ada memang. Ada. Enggak, kalau gue kenapa gue ya kan selera gue boleh iya, dong. boleh dong, gitu. boleh. Kalau misalnya pacaran manggilnya udah ayah bunda gimana? Ayah bunda, majalah kali ya? Masih ada gak tuh majalah? Nggak tahu deh Nggak gue, tahu. terserah Pipi Mimi juga bebas. Bebas, nggak apa-apa. Kakanda Adinda juga bebas kalau ada. Dulu ada ini, dulu temanku ada manggilnya Ta. Hah? Tapi kalau marah Ta. Niatnya apa tayang gitu? Cinta lah. Oh cinta. Ya Allah. Ya Allah. Boleh orangnya masih ada sampai sekarang? Ada. Dekat di sekitaran kita? Enggak, jauh. Enggak. Gitu. Cinta. Ada cinta. Jadi manggilnya Ta. Ta. Iya. Yang satu manggilnya Rangga. Jadi Rangga dan Cinta. Satu Enggak. Ta, yang satu Oh Ta. enggak. Kalau lagi berantem, Oh. tapi pacaran kan ada ya, maksudnya Iya. enggak melulu mulus gitu. Cuman Iya, kalau iya. misalnya gue throwback gitu sama Baba waktu pacaran, lumayan menyenangkan banget karena Oh, menyenangkan. kami sekantor dulu gitu. Kami sekantor. Iya. Ya pokoknya gue tuh dulu ya penyiar, dia produser, tapi bukan produser gue gitu kan, Iya, cuma iya. selisipan ketemu atau ketika gue gantiin penyiarnya Baba dulu Iya. gitu. Paling gitu-gitu aja sih. Jadi lumayan tahun pertama tuh berarti kan kami pacaran tuh 11 September 2010 ya. Kurang 11. 2011. dari beberapa ya? Kenapa ya? Sebentar, kami pas nikah itu pas genap 4 tahun. Berarti 2011, 2015, 2011. 11 tuh cukup angkanya kami berdua, entah kenapa gitu. Oh enggak dong, 2010 dong. 2010. 2010 udah 11 ya. Kalau 4 tahun dari 2015 tarik mundur ke belakang berapa? 2011. 2011 ya? Iya. Bukan 2010. Tapi perasaan aku ya udahlah ya. Ya, Pokoknya itulah. intinya 11 Septembernya aja dulu gitu. Karena waktu pacaran kami berdua kan ada tuh tipikal yang nembak, ada tipikal yang jalanin aja. Kalau kami diskusiin aja ya. Kami musyawarahkan. Kami ada musyawarah di situ. Karena memang Menyangkut satu dan lain hal lah iya. gitu. Ini gak boleh dijabarkan secara detail. Udah Oh iya. ntar gue kenal lagi. Oh iya. Jadi dulu tuh waktu pacaran kami berdua tuh emang tipikal yang cukup, ya aku sih cukup bisa bilang kamu tuh romantis sih, Iya. gitu. Dan memang proses kita tuh sebenarnya kita jalan dulu baru jadian, bukan jadian dulu baru jalan. Iya. Jadi memang kita sudah udah tahu sama-sama suka gitu, udah tahu sama udah mulai cocok gitu. Baru netapin pacarannya tanggalnya supaya paling nggak kita ada yang bisa, kalau anak zaman sekarang ada Enif-nya. Enif masih gak sih kayak Jangan ya. monthversary. Awas loh kalau ada yang masih bilang anniversary dong. Anniversary iya benar-benar. Cuman kan ya lagi-lagi kan kalau anak-anak zaman sekarang kan suka monthversary. Ya ampun, itu gitu. sebulanan aja dirayain. Iya, lu Enggak, kalau itu zamannya gue SMA ada tuh gue sama mantan gue begitu. Ada. Tergantung budget juga sih. Iya. Walaupun cuma minumnya ya di pinggir jalan. Biasanya gitu ya. tuh kalau lagi monthversary itu tuh ada momen-momen kita malam mingguannya lebih mewah daripada. udah ada, iya. Iya kan? Paling nggak beda. Ya mewahnya kita juga zaman dulu belum ada duit, maksudnya belum megang banyak duit gitu. Itu tuh ya apa ya, sederhana misalnya let's say nonton yang tadinya di cuma Bintaroan doang, Iya, terus tiba-tiba di nontonnya PS atau nggak di PIM mall gitu. lebih naik derajat begitu. Betul. Biasanya kalau udah nonton itu bawa sangu atau bawa bekal dari dari luar. Betul. Ini lebih mewah. Beli popcorn sama minumnya langsung di bioskopnya. Itu mewah. Biasanya soalnya nyelipin beng-beng di celana. Itu saya. Oh itu loh. Itu saya. Malu-maluin deh. Gue kira dia gak ngaku. Sebentar. Ini saya harus klarifikasi ya. Gak usah klarifikasi. Enggak. Karena zaman dulu Beb, aku kan duit susah. Iya. Mau sambil nonton bioskop yang mau sambil ngunyah kan popcorn mahal. Benar mau beli apa mahal. Ya udah bawa aja. Tapi yang gue paling nggak paham sih ada tuh, ya ada tuh yang bawa bekal bener-bener pakai tempat bekal, baunya mie goreng. Pas dibuka, bau mie goreng. Kita kan bisa bedain ya. Bau mie goreng itu kan amat sangat kencang ya.
itu udah nggak ada lawan baunya itu. Apalagi mie-nya yang udah jadi kotak nyesuaiin dari kotak makannya. Udah banget, udah lah. Maksudnya ada tuh momen-momen itu gitu di kami gitu dari mulai kita ibaratnya dia dalam tanda kutip susah bareng versi kami karena kita nggak bisa bilang susah kita sama gitu. Masing-masing tuh punya perjuangannya menurut kami gitu. Ketika lagi let's say akhirnya oke deh kita fix pacaran gitu. Setelah itu ada juga masalah yang muncul. Ya kata orang-orang sekitar misalnya atau apa lagi Mbak? Ya apa yang kita bisa inget ya kalau yang aku bisa inget momen-momen itu sih enggak kita momen-momen aku kalau lagi kita ngomongin zaman-zaman dulu awal-awal memang kenapa ditetapkan tanggal 11 itu kayaknya waktu itu ada teman kita entah siapa ya Joey atau siapa ya yang pada saat itu kita lagi ada acara jadi waktu itu ada acara kantor jadi memang waktu itu kami sama-sama kerja di radio di Trax FM Trax Kustik waktu itu nah kebetulan ada mall namanya IX sekarang udah nggak ada. Udah gak ada. Sekarang adanya Plaza Indonesia doang. Dulu di sampingnya Plaza Indonesia itu ada mall anak mudanya gitulah. IX tuh ya reverse to extension. Iya, gitu. IE sama X. Betul. Nah, waktu itu kan ada Hard Rock Cafe di sana. Iya. Nah, waktu itu kita juga ini hubungan kalian bagaimana nih gitu. Ada teman yang nanyain kan. Terus gimana ya udah tanggal jadiannya kapan gitu kan. Kapan lo jadian? Ya udah sekarang aja nih, sekarang pas banget nih tanggal 11 September waktu itu. Oh, itu yang diingat. Jujur bagian itu gue skip. Itu gue ingat banget karena waktu itu 11 September kan WTC ditabrak. Bener, lumayan banyak kejadian lah gitu. Ini aku mau ngasih tau aja ya, aku pertama kali pacaran sama pacarku yang pertama juga 11 September. Waduh, ini kayaknya gue baru tahu pengakuan seperti ini. Ya adalah coincidence itu. Yang penting kan kamu sudah menjadi milikku. Betul. Ketika sudah menjadi milik, widih mulai deh. Aduh, gue pernah nge-save nama dia sih. Apa ya? Gue pernah nge-save nama dia tuh lumayan rada bikin merinding bulu kuduk gitu. Oh, waktu itu kita tease juga tuh. Waktu itu sempat kita di podcast kita yang keberapa waktu itu. Aku nge-save nama kamu tuh apa ya? Ada kok gitu. Kan dulu lebih geli lagi sebenarnya zaman-zaman SMP, SMA gitu. Kayak dulu tuh kan main tanda baca kan jadi gini. titik 2 my love titik 2 titik. Jadi kayak ada pagernya menuju kata my love gitu. Oh, gitu. Contohnya. Iya. Pagernya kurang lebih tingginya berapa meter tuh? Lumayan tergantung ini ketinggian yang dibutuhkan sih Pak. Oh, kira mau pagar DPR ke gedung DPR kan tinggi banget tuh. Kalau mau pagarnya segitu aja. Tapi jangan lebih tinggi dari rigging konser aja sih Pak gitu. Tapi ya gitulah. Pokoknya ada tuh bagian-bagian kita kasih nama, panggilan sayang lah gitu. Aku ingat. Apa? My PE. Oh, karena PE. Aduh. Jadi gini. Bener. PI ya. PI. Karena PI itu adalah nama kecil gue. Jadi untuk sepupu-sepupu gue tuh karena nama gue kan Esa, Sapi. PI gitu. Jadi Sapi. Iya kan orang Betawi. Kan. Jadi ini first timer gue pacaran sama orang Betawi gitu. Dia lumayan adalah salah satu amit-amit yang akhirnya kejadian nih gitu. Sedap. Bener. Bukan sedap dong, gue dulu amit-amit. Oh amit-amit, kejadian. Ketulah. Tapi gak apa, lucu juga dipikir-pikir. Gue pernah memanggil dia PI. Wah, dulu Bib nih tiap makan siang tuh selalu ngebawain bekal. Walaupun kadang menunya juga, aduh apaan nih roti baget yang dikasih ya sandwich gitu, ngunyahnya juga rahang pegel gitu. Cuman yang namanya kita dibikinin kan ngunyah aja tuh. Betul. Ada itu honeymoon face lah gimana. Kalau dalam masa pacaran yang setahu gue tuh sebutannya itulah gitu. Tapi ada tuh abis itu kita mulai berantem ribut-ribut lucu ya. Gitu kan. Pasti. Kami tuh pacaran dulu 4 tahun masalahnya. Jadi gak masalah sih. Cuman kalau menurut gue tuh pacaran yang udah nih 4 tahun nih menurut gue lu mau kemana, lu mau nikah apa enggak? Nah. Belum sempat gue tanya, doi udah melamar, alhamdulillah gitu. Jadi ya udah pas aja gitu. Yang belum nonton sekali lagi cari di YouTube di Untold Story itu gue menceritakan bagaimana gue melamar seorang Anka Tamaruyatna, luar biasa. Hari ulang tahunku ya, tahun 2015 waktu itu. Jadi pokoknya singkat cerita kami juga bukan pasangan yang mulus-mulus aja ya, justru enggak banget. Enggak gitu. Lah. Pernah berantem. Sering.
Tapi masalah-masalah yang kami alhamdulillah nggak hadapin tuh apa? Misalnya nggak disetujuin orang tua tuh kita nggak tuh alhamdulillah. Kejadian. Tapi pernah juga pacaran yang mungkin sama yang dulu-dulu gitu ya, sebelum-sebelumnya nggak disetujuin sama orang tua tuh pernah. Kita bahkan juga pernah bahas di podcast kami. Terus masalah-masalah yang muncul lagi tuh biasanya adalah apa lagi ya, Mbak? Biasanya pacaran untungnya kita nggak ngalamin ya. Kita bukan pasangan yang posesif. Untungnya kita nggak, gua sama Bib tuh bukan tipe yang ya udah kalau lo mau kemana asal ngabarin ya udah gitu. Percaya nggak percaya, gue jauh lebih posesif ketika menjadi istrinya akhirnya. Gitu. Karena waktu zaman pacaran tuh, gitu. Masing-masing dah gitu. Pokoknya oke gue tahu lo di mana, oke santai gitu. Cuman akhirnya ada momennya loss gitu ya. Terus ada sebuah kejadian yang akhirnya harus membuat kita saling mengikat lebih kencang lagi. Nah disitulah gue mulai nggak tahu ya, gue sedikit posesif kali ya. Tapi ya memang itu yang harus dilakukan lah sih, gitu. Ketika sudah menikah. Menurut kamu gimana? Kalau kamu dengar kata ya apa ya, memiliki yang berlebihan ya jatuhnya ya, posesif ya. Kalau apa kamu? Posesif tuh lebih ke parnoan gak sih? Parno. Ada parnonya juga kan? Ada, parno takut pacarnya diambil, takut insecure sih. Nah, ngerasa insecure sih gitu. Dan maksudnya macam-macam tuh alasannya. Bisa yang karena emang terlalu sayang, karena ada sebuah kejadian. Atau juga misalnya kayak gue muka biasa-biasa aja dapat pasangan yang cakep gitu. Nah, itu bisa posesif juga tuh. Bisa. Jadi takut lawannya ada apa ya, kompetitor. Iya kali gitu. Bisa. Betul. Nggak hanya dalam bisnis ya, dalam pasangan juga ada kompetitor begitu. Apalagi kalau belum diikat seumur hidup. Jadi mungkin karena takut ada chance inah itu akhirnya aduh udah deh gue harus ikat dia kencang gitu. Jadi ya itulah akhirnya yang kadang suka bikin kita berantem gitu. Cuman kami tuh tipikal yang berantem gak bisa lama sih gitu. Apalagi gue mah kalau dia berantem makin gue sosor. Misalnya sosornya kayak udah dong jangan tempel gitu. Terus. Sedangkan gue tipe yang kalau misalnya berantem bentaran apa sih, gue pengen apa sebentar, pengen sendiri, pengen diem aja dulu, pengen tenang. Tempel gitu. terus gitu ya. Tapi untungnya memang dari setiap problem itu untungnya kita bukan pasangan yang pertama posesif. Mungkin lo yang mendengarkan ataupun lo yang menonton obrolan Baby Bu episode kali ini ngerasa kalau yang masih sekarang pacaran ya, kondisinya adalah pacar gue kok posesif ya lama-kelamaan. Nah kan itu banyak tuh kejadian-kejadian yang kayak gitu. Banyak. Maksudnya seiring berjalannya waktu, maksudnya kan obrolan Baby Bu itu kan lumayan udah berjalan berapa tahun ya? Kurang lebih setahun lebih, Bu. Iya, setahun lebih ya. Benar-benar setahun setengah kali udah jatuhnya setahun setengah gitu. Nah banyak banget yang curhat gitu pada DM gitu, pada cerita kalau perlakuan pacarnya kasar gitu, terus habis itu terlalu dikekang gitu. Mungkin ya bahasanya ya possessive abusive gitu kali. Abusive tuh kalau misalnya lu pasangan lu sudah mulai melakukan apa ya, mulai ngata-ngatain kalau berantem. Iya, tindakan kekerasan lahir batin gitu sih. Ada yang verbal, ada yang juga secara fisik. Misalnya udah mulai ngejambak, mukul. Aku pernah tuh punya teman kuliah. Jadi ada satu momen perempuan ini ceritanya, bukan ceritanya, emang dia perempuan. Terus dia diam kan. Lu kenapa? Nggak habis berantem. Terus dia ngasih lihat tangannya beneran yang biru semua. Aku juga pernah tuh ngelihat dicengkram gitu kan. Iya. Ya kalau gue sih kebetulan mantan-mantan gue juga nyengkram gue yang nggak ada guna karena cukup tebal. Ya. Jadi mau dicengkram ntar juga lu capek gitu. Iya, pegel. Gitu. Jadi ya udah, ada orang-orang kayak gitu. Nah, kebetulan yang karena curhatan itu banyak, maksudnya curhat ke gue, ke Baba gitu tentang possessive abusive itu, cuman kami tuh kan enggak begitu paham karena kami enggak ada di ranah itu alhamdulillah. Karena memang gue gue sama Bib enggak ngalamin tuh yang mungkin posesifnya ya masih dalam tahap yang wajar lah ya. Enggak yang ayo foto sekeliling 360 derajat. Panorama. Betul, mentok di Sherlock kali gue ya. Gue tuh mentok di Sherlock, udah gitu sidak mendadak, suka HP gitu-gitu. Cuman itu juga gak setiap hari, not even seminggu 2 minggu sekali tuh enggak. Jadi emang menurut kami sih masih wajar ya. Tapi ada tuh yang harus foto sebelum pergi. Nggak usah pergi deh, pakai baju. Ya Allah, orang tuanya aja kagak ngelarang, nih pacar yang ngelarang. Enggak, maksudnya lagi pakai baju. Kamu bukan, maksudnya udah pakai baju nih, terus kan harus foto dong sebelum pergi, pakai baju apa gitu. Foto nih cekrek. Aku nggak suka ganti. Jalannya sama dia nggak?
Nggak tahu deh, tapi yang penting laporan dulu Oh gitu. gitu. Ada gitu. Enggak, itu pacar atau fashion designer? Fashion police gitu. Iya, nanyain. Ya bagus sih kalau ada fashion police nggak apa-apa. Ya ada juga yang nanyain, ada juga yang sampai ngelarang-larang, kamu jangan nongkrong-nongkrong deh sama teman-teman kamu yang ini. Iya. Kenapa aku nggak suka aja soalnya gitu. Betul. Ada juga yang kayak gitu. Without any reason, bahwa sebenarnya mungkin dia agak insecure ketika di pertemanan itu kayaknya nih peluang untuk bisa suka nih pacar gue gitu. Misalnya nggak tahu apa, gue nggak tahu apa sejujurnya jadi benak mereka yang possessive abuse. Misalnya gitu. Perempuan temen cowoknya banyak nongkrong sama temen cowok, nah itu ribet tuh biasanya. Ada juga yang kayak gitu. Benar, banyak deh. Iya, banyak pacaran problemnya. Tuh nggak melulu ngomongin soal hal-hal yang menyenangkan, honeymoon phase apa gitu. Pacaran tuh justru momen-momen yang cukup banyak hal yang meresahkan di situ. Nggak tahu kenapa deh. Menurut gue tuh banyak hal meresahkan yang padahal dia belum memiliki lo even 100%. Iya, belum dinikahin gitu. Bahasa kasarnya lu belum nikah. Kok udah ngatur banget ya. Gitu. Makanya nih di possessive abusive ini karena kami berdua nih kurang lihai di dalamnya, tapi banyak kasus bermunculan akhirnya curhat ke kami berdua yang kami nggak bisa jawab. Ya langsung aja dah kita tanya sama psikolog yang tentunya udah banyak banget berkecimpung di dunia persilatan percintaan remaja gitu ya. Terutama emang nggak cuma remaja doang sih. Semuanya. Keluarga gitu. Psikolog. Bener gitu. Jadi Anas Satrio jangan lupa di follow, ini akan kami langsung coba hubungi biar kita langsung tanya. Kami jarak jauh dulu ya. Yes. Kita telepon yuk. Halo Anas. Hai. Anas, apa kabar? Apa kabar, Nas? Kabar baik walaupun up and down ya, namanya hidup lagi pandemi, tapi berusaha keep swimming ya. Benar. Anas nih salah satu yang selalu menguatkan kami melalui sosial medianya. Anas tuh banyak banget ngasih sharing manfaat yang kalian bisa cek sendiri di @anasatrio ya. Di situ kalian bisa follow. Of course, karena menurut kami penting Nas untuk tahu hal-hal yang berhubungan sama psikologis kami juga gitu. Sebagai psikolog, Anas ini produktif sekali ya. Kalau lihat dari Instagramnya. Jadi makasih dulu waktunya ya Nas, udah mau ditelepon sama kami. Thank you banget. Jadi gini Nas, ini sedikit curhat aja sih. Curhat mewakili beberapa teman-teman kami yang suka dengerin obrolan babi bu, yang ternyata sadar nggak sadar tuh terjebak dalam hubungan yang possessive abusive gitu. Nah sebenarnya ini pertanyaan yang paling simpel dulu ya. Possessive sama abusive itu pasti sepaket nggak sih? Atau justru beda gitu? Oke, nah ini juga penting ya karena kita perlu klarifikasi istilah ya. Nah kalau posesif itu bisa sendirian aja, jadi masih posesif kayak apa namanya, waktunya tuh dalam 7 hari seminggu tuh kayaknya 80-90% hanya boleh bersama pacarnya doang atau pasangannya. Tapi kalau abusive itu udah ada kekerasan. Masalahnya kita tuh kadang nggak sadar karena ini kayak kita nyelam ke air panas. Awal-awal kok rasanya masih enak, kok lama-lama udah banyak hal yang kita udah mengalami kekerasan secara emosi, misalnya dikata-katain, sampai ada kekerasan fisik. Nah kalau udah abusive itu pasti ada posesif. Makanya begitu di posesif kita perlu hati-hati juga sih gitu. Waduh. Ini Nas, ketika kita berhadapan dengan, kita memiliki pasangan yang posesif lah, kita ngomongin posesif dulu nih. Ketika pacaran kan awal-awal memang belum kelihatan. Lama-lama makin lama kok mulai aneh nih. Mulai gelagatnya apa aja ditanyain, sampai foto harus sekeliling, password handphone harus tahu. Ini adalah hal yang wajar nggak sih untuk di hubungan sebenarnya? Sedangkan kita tahu bukannya kita harus punya privacy juga ya gitu. Gimana Nas? Iya. Nah ini tuh penting banget sih dibahas karena kadang-kadang orang pikir sayang itu sama dengan mengontrol atau menguasai. Padahal sama sekali nggak kayak gitu. Tapi PR-nya emang berarti kita sendiri tuh harus cukup sadar yang nyamannya tuh kita tuh seberapa sih, kayak personal space kita ini loh, ibarat kita di rumah nih sama kakak sama adik. Kan ada tipe orang yang kayak ngedeprok bareng tuh nggak apa-apa gitu kan. Ada orang yang kayak sorry nih gue lagi mau me time sendiri nih gitu. Risihan gitu ya. Tiap orang tuh beda-beda kan, dia butuh preferensinya tuh butuh tipe yang kayak gimana. Makanya tiap orang tuh paling minimal mereka tuh sadar dulu kalau gue itu tipe yang nyamannya tuh interaksi sosial tuh atau interaksi sama pasangan tuh seberapa sering, berapa lama, dan itu baiknya emang diobrolin. Kadang-kadang tuh kita di Indonesia kadang jadian-jadian kan kayak gimana ntar aja gitu kan. Iya, karena udah kepalang cinta. Bener, iya. Jangan lupa
ini tuh tetap aja kayak perjanjian bisnis ya, alias harus ngobrolin di depan. Kayak oke, nanti kita nyamannya tuh ngobrolnya pas kapan. Kamu tuh tipe yang oke nggak sih kalau aku hubungin siang-siang atau ntar aja kalau udah selesai kuliah atau selesai kerja. Nah, kalau kita belum ngobrolin ini, kan kurang lebih di kepala tiap orang beda-beda ya. Iya. Gitu. Oke. Jadi jawaban gue mungkin mulai dari hal-hal kecil-kecil kayak gitu. Iya sih, benar. Nah, terus yang paling bahayanya lagi, kadang tuh kita nggak sadar. Oh, ternyata aku tuh terjebak dalam sebuah hubungan yang possessive abusive ya. Mungkin Nas, ini lu juga boleh share gitu sama kami semua. Sebenarnya apa sih ciri-ciri yang udah harus kita perhatikan kalau ternyata nih pasangan kita, oh nih kayaknya pasangan gue abusive deh, atau ya abusive lebih mudah deh ya, karena dia udah pasti main tangan kasar lah gitu. Cuman possessive deh gitu, karena ternyata itu juga harus diperhatikan. Dan kan, biasanya baru kejadian ketika udah jalan sebulan, jalan 2 bulan, ketika PDKT kan belum kelihatan. Masih agak dilonggarin. Gitu. Tahu-tahu ada masih tuh toleransi. Benar. Tahu-tahu biasanya momennya tuh muncul ketika kayak aku boleh nggak pergi sama sahabat-sahabatku? Nggak usah deh sama aku aja. Atau nggak? Yaudah ntar aku jemput. Atau ikutan ngumpul. Nggak apa-apa sih asal nggak ganggu ya. Cuman nah itu dia akhirnya kan kayak tadi menurut Baba nggak apa-apa, menurut aku tuh udah kayak waduh nih kayaknya masalah nih. Nah di ciri-ciri mana nih kayak kita di tahapan nih, yang seperti apa nih? Benar, kita harus sadar kalau nih pasangan kita posesif nih, harus kita ingetin nih atau ada aturan baru nih gitu. Iya, biasanya seperti di awal-awal, kalau awal-awal kan kita masih penuh dengan endorfin cinta tuh ya, yang kayak pernah dibahas di podcast ya. Jadi di sebulan pertama pasti ngerasanya oh baik-baik aja. Nah biasanya ketahuan itu di 3 bulan pertama. Jadi kita cek dulu gimana sih rasanya kita menjalani hubungan. Jadi kita tuh perlu loh setiap bulan sekali, atau kalau yang rajin banget seminggu sekali, enggak lah 2 minggu sebulan sekali kita kayak ngobrol, gimana nih ngejalanin hubungan ini, apa yang enak, apa yang nggak enak, kamu senang dari relasi kita, apa yang perlu kita tingkatin kayak gitu. Nah biasanya ketika kehaluan akan percintaan ini udah mulai hilang tuh di 3 bulan baru yang kayak bentar. Emang sih diteleponin, tapi kok kalau terlalu sering atau intonasinya pas nanya-nanya yang kayak emang dari mana aja, kok lama gini-gini, lama-lama kita kan engap ya. Gitu. Nah di momen-momen ketika emosi kita mulai kayak keganggu, kamu jangan anggap sepele. Please kamu taking care emosi kamu, karena itu radar kita. Jangan pakai radar orang lain. Oh kalau pacar aku masih baik-baik aja, aku sama dengan baik-baik aja, nggak gitu. Jadi harus pakai radar kita sendiri dari 3 bulan ya bahkan sampai 6 bulan. Nah sayangnya kalau dari kasus-kasus yang aku tanganin, terutama di usia remaja atau mungkin umur mahasiswa gitu ya, mereka tuh baru sadar di toxic relationship, tahu nggak, setelah 2 tahun. Sebuah dedikasi. Sebuah dedikasi seperti membership gratis begitu ya. Sering-sering diteleponin itu pacar apa telemarketing? Nah, gimana coba? Enggak, masalahnya ya kalau misalnya cuma telepon doang kan udah mulai mulai terusik tuh adalah ketika not even bisa me time, padahal statusnya masih pacaran. Gitu kan? Itu tuh kadang. Jadi emang kita dan harus bahkan ada loh. Bahkan ada loh yang sampai minta ditransfer duit dalam jumlah yang cukup ratusan ribu dan jutaan buat anak kuliah. Orang baru mulai kerja kan sesuatu ya. Wow. Jadi ada tuh, mungkin ada. Sudah mulai menafkahi ya, padahal belum waktunya. Aduh, jadi ya dijaga-jaga deh itu ya ciri-ciri kayak gitu. Coba dibikin checklist dalam hati aja berarti ya Nas ya. Betul. Dan mudah-mudahan nyadarnya juga jangan sampai 2 tahun dulu Nas ya. Benar, kayak nanya juga ke diri seberapa sih ruang kebebasan kamu sebagai diri itu diberikan. Iya. Mungkin paling gampang kali ketika orang tua aja tuh ngebolehin tapi kok pacar ngelarang gitu semudah gitu nggak sih Nas? Itu salah satunya, tapi kasihan banget nih Kak kalau ada orang-orang yang masuk ke possessive atau bahkan abusive relationship kalau orang tua mereka pun kayak gitu di rumah. Jadi kayak mereka nggak punya barometer lain. Tapi itu memang ada efek turunan dari keluarga gitu. Memang prakteknya di keluarga seperti itu, efeknya jadinya dia juga ke pacar, ke pasangannya juga seperti itu Nas. Iya, karena kalau secara psikologi itu kan kayak pemrograman komputer sebenarnya. Jadi kita itu mencari yang familiar. Padahal yang familiar itu belum tentu sehat.
Contohnya, makanan apa, jajanan apa yang kita suka waktu kecil. Nah, itu kayak banyak jajanan tidak sehat. Tapi kalau kita lagi pengen ya enak ya makan cilok nih kayak zaman dulu. Iya. Kan? Iya. Di kepala gue tadi tulisannya cilok. Kenapa lu juga keluarnya kata cilok juga? Nah, kan? Karena paling gampang. Kita tahu nih yang familiar di zaman kita itu telur yang itu lah yang dikocok. Telur gulung. Telur gulung ya kan. Itu kan minyaknya udah banyak banget. Terusnya sambelnya merah nggak tahu dari apa. Betul. Ya kan. Kita tuh udah tahu itu tuh buruk, tapi entah kenapa nyaman gitu kan. Pas lagi di kelomot deh tuh kan, udah langsung lanjut kelomotan berikutnya. Iya. Itu dia. Iya, jadi diibaratkan seperti itu ya. Jadi kalian udah tahu sebenarnya itu nggak baik untuk kalian, tapi kalian tetap saja bertahan. Pertanyaan terakhir deh Nas, aduh nih jadi banyak nih pertanyaannya. Nggak apa-apa kan? Ada saran nggak sih Nas, gimana caranya mereka untuk perlahan mundur ketika bisa dibilang ini adalah hubungan possessive abusive yang udah menuju keterlaluan. Apalagi udah nyampe ke tahap abusive ya, udah mulai mukul, udah mulai udah main tangan, udah main fisik. Kata-katain sih itu sedih banget sih kalau udah dikata-katain. Buat cewek itu kata-kata penting banget ya. Jadi kalau yang kayak wah kayaknya nggak bakal ada, kamu mah udah bekas, siapa sih yang mau sama kamu? Iya paham. Jadi nah gimana tuh Nas, maksudnya kadang karena mereka itu biasanya takut yang membuat mereka akhirnya bertahan Nas. Itu miris banget sih menurutku. Dan itu gimana cara, kalau dari kamu gitu, dari saran kamu ya, dari yang bisa kamu kasih based on yang udah kamu hadapin gitu bersama dengan klien. Langkah-langkahnya seperti apa tuh? Langkahnya itu yang pertama, kita sendiri itu perlu ngakui dulu, kayaknya gue di abuse nih. Kadang-kadang kitanya masih denial. Enggak loh, ini mah dia perhatian. Selama kita masih belum bisa terima realita, belum bisa mengakui, nggak usah cetak-cetak orang juga, mengakui aja ke diri sendiri kan yang paling penting, jujur sama diri sendiri. Terus abis itu baru dari itu kita baru ada keinginan, aduh kayaknya ini, terus kita tanya sama diri, ini perilaku yang kayak gini saya masih bisa tolerir berapa lama? Kan buat putus juga nggak bisa tiba-tiba kan. Nggak hari ini kita dapat kesadarannya terus besok sorry gue putus nih, nggak mungkin kan. Masih ada yang tapi kan itu masih ada, wajar. Apalagi perasaan nggak bisa dibohongin Nas. Pasti atas nama sayang, masih sayang, nyaman. Atau ini loh, pelaku abusive mereka tuh ada siklus yang khas namanya honeymoon cycle. Jadi siklus bulan madu. Jadi biasanya abis mereka bikin mereka abuse, abis ngelakuin kekerasan, kasar, baik kata-kata maupun fisik, nanti tuh minta maaf, nyeselnya minta ampun. Aduh maaf ya, aduh aku tuh aku nyesel banget, aduh aku memang pacar yang buruk lah. Jadi kita yang gantian ngademin dia, enggak kok, emang aku juga kelepasan, udah deh. Jadi kayak Idul Fitri tuh, maaf-maafan tuh. Maaf Idul Fitri Pampo Indun. Minta maaf mulu ya. Jadi abis melakukan, nanti dia minta maaf, terus tapi ngelakuin. Kalau udah 2-3 kali siklus ini terjadi, wah ini sih penyakit ya, bukan karena dia hilaf doang. Benar. Jadi disitulah kita udah harus perlahan menarik diri. Nah, cara menarik diri yang baik tuh gimana Nas? Biar ibaratnya yang si pelaku abusive atau pasangan yang abusive itu nggak ngejatohin kita dan membuat kita luluh dengan ancaman. Karena biasanya mereka ngancem Nas, ya kan? Betul, parah. Iya, gimana tuh? Yang pertama itu jangan langsung diakhiri hubungannya, tapi kamu bangun dulu rasa berharga diri kamu atau self worth kamu. Terserah dari ikut hobi yang baru, nambahin skill baru. Kadang-kadang orang-orang juga baru selesai abusive ini abis lulus sekolah loh, kayak yes gue udah punya sesuatu di tangan gue nih, gue lebih punya rasa berharga diri gitu. Atau kalau bisa ya cari bantuan profesional ke konseling atau ke psikolog, karena ya itu udah mentalnya bertahun-tahun tuh udah ngerasa gue nggak layak, kayaknya nggak akan ada yang mau sama gue, kayak gue tuh nggak berharga. Jadi nah ini loh si mentalnya ini juga perlu kita naikin. Dan aku sangat saranin jangan cerita ke sembarang orang, bahkan mungkin ke teman kita. Tapi yang mereka nggak paham, yang ada ntar kita mungkin disalahin. Kayak ya lu sih mau lah, orang lagi mau nikah ini ya, kepercayaan diri kita disalahin makin ngedrop lagi, ya udahlah emang kayaknya ini takdir gue deh gitu sih. Jadi nggak jauhin teman-teman atau sahabat-sahabat yang mungkin agak judgmental gitu? Iya benar-benar. Dan kamu perlu yakin, tanamin mindset di dalam diri bahwa ini tuh bisa diubah, ini bukan takdir. Iya. Betul. Jadi kalau 2 tahun hidup kamu udah sengsara aja, kamu mesti cari cara untuk bisa keluar pelan-pelan dengan mungkin ngurangin intensitas kontak. Ya, kenapa Kak? Nah tadi kan ngomongin masalah ada juga posisi ketika si korban lah kita sebutnya itu ngerasa si pasangannya yang abusive ini bisa kok, gue pasti bisa mengubahnya menjadi orang yang lebih baik, kan suka kepikiran gitu. Makanya ditahan-tahan, disabar-sabar, enggak kok, gue yakin dia pasti nanti bisa berubah. I've been there. Nah tuh kan.
Ini kalau dibahas jadi agak panjang, tapi ini ada kaitannya sama gimana anak perempuan tuh dibesarkan di budaya kita, Kak. Soalnya kayak anak perempuan tuh sering banget disuruh memikirkan perasaan orang lain lebih dulu dibandingin perasaan dia sendiri. Yang kedua, kita mengukur keberhargaan kita dari relasi kita dengan orang lain. Jadi pikirnya, aduh saya ini orang yang baik, kalau saya bisa bantuin orang sekitar saya jadi baik. Kayak agak-agak kayak Snow White syndrome gitu deh. Gitu, benar juga ya. Jadi akhirnya kebawa tanpa sadar loh itu berarti ya, Mas ya. Terbawa ibarat kata yang dulu masa kecil dilihatnya indah gitu ya. Sebuah kenyataan yang kalau kita nggak relate dengan tepat itu menjadi hal yang akhirnya membuat kita terpuruk lah ibaratnya gitu. Keyakinannya semu ya. Benar. Dan ini sih konsep sayang. Konsep sayang itu sama dengan sabar. Padahal sayang juga ada batasannya. Misalnya kita bisa kasih tahu loh, kalau kamu kayak gini terus gaya hidupnya 3 bulan lagi nggak berubah, kayaknya aku nggak tahan deh misalnya. Nanti kan dia kayak, oh iya oke. Tapi ya kita begitu 3 bulan ya kita ya bilang sorry, waktu itu saya udah kasih waktu gitu. Jadi ada masa persiapan diri ini juga untuk perlahan mundur, teratur gitu. Karena nggak mungkin orang-orang yang possessive abusive tuh kita bisa ngilang blast nggak bisa. Susah di Uber. Kalau Bang Kelinci juga di Uber terus dia. Biarpun nggak muat gitu ya. Oke Lanas, ini hal yang seru banget untuk kita bahas. Semoga nanti di kesempatan lain kita bisa ngobrol-ngobrol lagi perihal masalah-masalah yang sebenarnya mungkin muncul ketika kita lagi in a relationship, tapi ternyata kita nggak sadar kalau kita di relationship yang mungkin bisa termasuk menyiksa diri sendiri gitu, yang sebenarnya harus banget kita bantu untuk teman-teman bangkit bareng-bareng. Dan mudah-mudahan Anas nanti bisa ngobrol langsung ya di studio Babi Bu ya. Main dong Nas ya. Senang sekali kalau bisa main ke sana. Aduh mau banget. Biar lebih detail lagi kita ngobrolnya ya. Bener, enakan bertatap langsung nanti kalau semua kondisi udah enak, udah nyaman, kita semua bisa jaga diri lebih baik lagi ya Nas. Oke, thank you so much. Terima kasih banyak Anas ya. Thank you juga. Teman-teman jangan lupa follow @anasatrio untuk yang pengen mungkin tahu lebih kenal dekat dan mungkin membaca sekedar sharing yang sangat manfaat every day. Gitu. Anas, lu terima curhat via DM nggak? Please jangan. Biasanya banyak. Konsultasi. Boleh itunya bionya buat konsultasi. Alright. Jangan lupa ceki bionya @anasatrio. Thank you so much. Terima kasih banyak Anas. Sehat-sehat selalu ya. Sehat. Oke, itu dia tadi ngobrol dengan Anas, psikolog dari 3 generasi. Yes. Seru juga ya. Ya mudah-mudahan kalau misalnya ternyata pada suka, boleh loh di komen di YouTube ya. Atau di Instagram boleh di share story. Jadi kami gak cuma sotoy berdua, tapi ada langsung psikolognya expertnya gitu. Karena kadang ya kami berdua kan cuma manusia yang menjalani kehidupan hari-hari. Betul, gitu. Kami juga ada keterbatasan keilmuan ya. Masalahnya kami gak ngerti juga yang begini-begini. Orang kita cuma ngobrol doang, namanya juga obrolan babi ibu gitu. Jadi terima kasih sekali lagi Anas gitu udah buka cakrawala ya. Karena ternyata gitu ya, separah itu ya. Maksudnya ada yang parah banget gitu, dan semoga solusi yang tadi Anas kasih juga sedikit demi sedikit bisa jadi bahan pertimbangan lo kalau lo sedang dalam kondisi terjebak dalam relationship yang semacam possessive abusive tersebut. Ya, pokoknya tadi sudah dijabarkan oleh Anas, kalaupun memang lu termasuk dalam yang sudah tadi kami obrolin, ya lebih baik ya make a move lah. Lu udah mulai ngambil, udah mulai mikirin next stepnya harus kayak gimana. Betul, persiapkan diri lo kalau lo harus cabut dari hubungan yang sangat tidak nyaman sebenarnya itu. Tapi kalau memang lu biasanya lu memang tipe yang tahan-tahan ya, seperti gue tadi bilang kan, udah gue yakin kok pasti bisa, ya silahkan aja, itu hak lo juga. Tapi lu yang tersiksa gitu. Sayang banget waktunya, sayang banget sama diri lo sih lebih tepatnya gitu. Dan banyak sebenarnya yang bisa kita obrolin, makanya bulan ini, pokoknya bulan September, bulannya Baba dan Bibu berpacaran saat itu. Kami akan mengangkat segala cerita yang hubungannya adalah tentang pacaran. Mulai dari pacaran yang dari pacaran udah mulai bisnis, bikin usaha bareng, terus struggling bareng gitu ya. Struggling bareng. Terus kita juga akan mengangkat dari sisi orang tua. Ya kan? Jadi nanti semoga insya Allah ada waktunya kami berdua akan ngobrol sama orang tua kami. Ngobrol tentang gimana ya, maksudnya gimana akhirnya waktu itu ya orang tua kami menerima kami yang adalah calon dari anaknya. Orang tuanya enggak, orang tua saya atau orang tuanya kandung dari ibu nih? Surprise tuh. Tungguin ya.